Hamdan? Siap. Ya, Anda Muslim Hamdan? Oke. Ya, silakan. Ya, Hamdan Sukron, saya konfirmasi lagi. Anda seorang Muslim, betul? Muslim dong. Oke, Bang Hamdan. Dari semua yang saya utarakan tentang agama Islam, tentang Muhammad, tentang hadis Quran, adakah yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Betul, itu bukan fitnah. Betul semua. Gimana Anda mengakuinya? Kenapa saya dimarah-marahin? Orang yang saya katakan benar. Betul, itu bukan fitnah. Bukan fitnah. Ya. Sebentar, Anda jangan-jangan pura-pura Islam ini. Sebentar. Saya tes dulu bacaan. Coba. Sebentar. Coba bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Coba. Maksudnya, Nanti Anda pura-pura jadi ke Islam bela-belain saya. Ini konten menyamar katanya. Coba. begini maksud saya. Ya, saya baca. Sebentar Hamdan. Coba kutip ayat Al-Quran, bacaan Quranmu supaya orang yakin bahwa Anda Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Sah. Sudah cukup. Sah, cukup. Oke, Anda seorang Muslim. Apakah Anda dapati yang saya katakan tentang agama Islam, tentang Quran, tentang Muhammad merupakan fitnah? apa yang tadi kau sampaikan, Edis, itu bukan fitnah untuk tahap awal. Cuman ketika kau meneruskan ucapan tersebut menjadi sebuah framing, itulah yang fitnah. Yang mana yang fitnah? Coba tunjukkan satu. Apa yang fitnah? Oke, ketika framingnya itu betul, yang Edis sampaikan bahwa ada sahabat yang bertabarruk kepada keringatnya Nabi, ya kan, kepada darahnya Nabi, dan kepada sorbannya Nabi. Nah, itu merupakan tabaruk, bahasa Arabnya khud min barokah, mengambil Ya, fitnahnya di mana Bang Hamdan? Nah, jika Bang Edis mengatakan framingnya, ya, fitnahnya itu Bang Edis mengatakan bahwa Muhammad itu berdosa. Kenapa orang berdosa jadi panutan? Berat ini saudara. Jadi Anda tidak mengakui Muhammad itu seorang berdosa? Gimana coba ayatnya? Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua jelas-jelas di sini dikatakan Muhammad seorang berdosa. Aduh. Baik, saya tampilkan ya suratnya ya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya tampilkan ayatnya di layar. Perhatikan. Surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Kelihatan ini? Ya, Arabnya Surat Al-Fat yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam kurung maksudnya Muhammad, atas dosamu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Arabnya, saya butuh Arabnya. Oke, baik, kita tampilkan Arabnya. Nah, Nih. Terjemahannya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Mu di sini siapa? Oke, baik, saya jelaskan ya, Dis ya. Sebenarnya enggak, jangan dijelaskan dulu. Mu di sini siapa? Oke, itu kepada Muhammad. Oke. Agar Allah memberikan ampunan terhadap dosamu. Berarti siapa yang berdosa di sini? Oke, nah, silakan, gak apa-apa, Dis, bacakan aja. Enggak, saya tanya kepada Anda, siapa yang kepadanya diberikan ampunan dosanya? Nggak boleh begitu, Dis. Diskusi begitu. Jelaskan aja dulu sama Edis. Diskusi. Baik, kita baca tafsirnya. Kalau saya yang mengatakan nanti dibilangin saya menafsir-nafsir. Kita baca tafsirnya. Baik. Kita baca tafsirnya. Al-Qur'annya langsung, Dis. Saya butuh Al-Qur'annya langsung. Al-Qur'annya langsung. Ada ayat, Dis, ya. La yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu. Nah, itu maksudnya, Dis. Allah sudah menjamin Nabi Muhammad
Muhammad itu terhadap dosa-dosanya, artinya Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, Dis. Maksudnya Dosa-dosanya tapi tidak punya dosa. Dosa-dosanya tapi nggak punya dosa. Ini aduh gimana nih? Oke, ini sebentar. Bang. Bang, Anda tahu Opi? Sebentar, tahu Opi Anderesta? Tahu nggak Opi Anderesta? Gimana? Opi Anderesta itu punya lagu begini. Andai aku jadi orang kaya. Sebentar, tenang. Tadi Anda bilang diampuni dari dosa-dosanya, tapi dia nggak punya dosa. Ini gimana? Jadi baik dosa yang andai kata dosa yang sudah ataupun yang akan ataupun yang nanti itu tetap sudah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Iya, taala. berarti dia melakukan dosa nggak? Bukan, itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ini teman-teman. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, bertolak belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda ada Quran nggak di situ, Bang? Enggak, saya insya Allah paham Al-Quran. Baik, kita buka Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Quran surat Muhammad ayat 19. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Makanya diawali dengan taqaddama min dzambik wa ta'akhkhar wa ma ta'akhkhar. Baik. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih nggak ngerti Qurannya. Oke. Saya langsung baca gitu. Oke. Ini Quran ya. Surat Muhammad ayat yang ke-19, betul? Saya baca dulu ayatnya, boleh? Silakan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Ketahuilah, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita lihat nih tafsirnya. Ya, silakan, Bang. Ya, dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin. Nih, Terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad. mana? Nih, Mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Ya, kalau di situ nggak ada kata Muhammad kan? Ya sudah, kalau gitu mu di sini ditujukan kepada siapa? Kalau itu tidak ada kata Muhammad, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala mempertegas Muhammad, ya Muhammad. Oke, pertanyaan saya mu di sini kepada siapa? Menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah pengajaran kepada umatnya bahwa bukan hanya mendoakan kepada orang lain, tapi doakanlah diri dia sendiri. Paham nggak? Itu ayat menjadi ibaroh, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk yaitu mendoakan orang lain, terlebih dahulu mendoakan diri sendiri. Oke, baik. Mohonlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Itu bentuk pengajaran, bukan arti Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Muhammad di situ. Nggak ada nama Muhammad. Ya udah, mu di sini siapa berarti? Nah, makanya kalau tidak ada nama Muhammad itu menjadi sebuah bentuk pengajaran, Dis. Kalau di awal itu jelas, fa'lam kalimah fil amr. Bukan itu yang saya tanya Hamdan. Mu di sini siapa?
Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Iya, saya itu jelaskan. Oke. Itu walaupun Oke, ini Al-Quran ini firman siapa? kalam Allah Kepada siapa? disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Oke, malaikat berarti di sini yang berbicara Allah. Jibril. Allah berbicara kepada Muhammad. Malaikat Jibril. Oke, menyampaikan. Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya, Oke, menyampaikan. ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui. Oke, Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Serta mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ muhnya kepada Muhammad. Katakan Oke. seperti walaupun Oke, sebentar, tenang, Hamdan, tenang. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Ini loh, Nis. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang waras di detik yang sama Islam. Mau diskusi atau mau framing doang, gimana sih di sini? Ya bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis. Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya bingung itu. Nah, Kenapa? kemudian Ya, karena Anda masih Islam, makanya keluar dulu dari Islam biar nggak bingung. terjemahan 2013 sampai sekarang itu banyak perubahan, Dis. Ya, Ada yang- karena Anda masih Islam, makanya Anda bingung. Yang mengatakan logos, Keluar dulu dari Islam biar tidak ada yang bingung. mengatakan kalam. Itu yang benar yang mana, Dis? Ini kok kitab orang umat Kristen ini kok nggak ada yang relevan gitu. Berubah-berubah itu terjemahannya. Oh, kalau Itu yang terjemahan, salah siapa, Dis? kalau terjemahan itu jangankan Bible, Quran aja terjemahannya ganti-ganti. Ganti-ganti di mana? Ganti-ganti di mana coba? Oke, ada nggak Quran terjemahan Depak tahun sekian, terjemahan Depak tahun sekian, ada nggak? Oke, coba buktikan. Kenapa kok harus ada tahun sekian tahun sekian? Justru yang lebih parah, Dis, di Bible itu Kok Yohanes pasal 1. lari sih? Kamu tadi mengkritik bahwa terjemahan Bible berubah. Terjemahan Quran Kementerian Agama berubah nggak? Lah, oke, katakanlah berubah, andai kata begitu berubah. Nah, kenapa Anda mengkritik sesuatu yang ada di dalam agama Anda? Walaupun berubah, tetap dia pada tempatnya, Dis. Beda dengan Bible Yohanes 1 ayat pasal 1. Yang berubah yang nggak ada tempatnya itu justru dalam agama Islam. Tadinya anaba susu besar, terus kemudian terjemahan berikutnya hilang susu besarnya. 2014 ada yang mengatakan kalam, ya kan? Kemudian di 2019 Allah dan lain sebagainya. Yang benar yang mana ini? Nggak ada di situ Allah, nggak ada. Oh, iya, Sejak kapan ada Allah di situ? kan Allah di situ bahasanya, Dis. Orang kamu saja nggak bisa baca kok. Tadi saya baca. Nah, Coba terus gini, Dis. kalau kamu baca ini apa? Sebentar. Ini orang Islam nggak bisa baca. Kita didik dulu ya biar kita bisa baca. Sebentar nih. Pertanyaan yang kedua, boleh, Dis, ya? Coba nih. Ini huruf apa ini? Itu ejaannya. Kalau Sebentar, ini huruf apa? A, Ini, L. ini. Udah Allah itu. Kalau Kenapa Anda dalam- baca Allah? Nah, tapi kalau keimanan orang Islam itu Allah. Keimanan, kita nggak bahas keimanan. Emang kita bahas iman. Ini bacaannya apa? Dis, kalau dari Arab itu nggak begitu, Dis. Ini huruf apa ini? Ini huruf Arab apa huruf Latin? Itu bahasa Indonesia, Dis. Kenapa Anda baca Allah? Lah, karena di Arabnya begitu Allah. Emang ini huruf Arab? Indonesia Emang ini huruf Arab? itu bukan huruf Arab. Terus bacanya apa? Walaupun bukan huruf Terus Arab. bacanya apa? Ayat Qurannya yaitu wajahna. Mulai angel. Orang Anda saja tidak bisa baca, gimana kita mau diskusi? Sekarang begini. Sudah, Anda tunjukkan lagi fitnah saya terhadap agama Islam. Apa lagi fitnah saya? Tadi sudah menunjukkan Muhammad berdosa. Anda sudah mengakui Muhammad berdosa. Yang mana?
Sekarang begini Dis, saya tanya ya. Itu kan umat-umat Kristiani pada hari Minggu ke gereja. Adakah di Bible perintah untuk ke gereja? Perintah Coba ke gereja ada. Ya coba mana? Baik. Coba hari Minggu ucapan dari Yesus itu berperintah Bukan ke hanya hari gereja. Minggu saja ke gereja. Salah Ya, kalau Anda coba, bilang ke gereja hari Minggu. Ya coba buktikan aja ke gereja. Ke Dan gereja kalau itu nggak- bukan hanya hari Minggu. Ya. Kenapa Ke bukan hanya gereja hari Minggu? itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kenapa Minggu. banyak umat Kristiani hari Minggu saja? Ya karena hari Minggu libur. Memang betul hari Minggu. Kenapa tidak mengikuti Bible engkau? Kalau bukan hanya hari Minggu doang, mengikuti hari libur berarti engkau. Emang orang Kristen ke gereja hari Minggu doang? Hari Minggu lah, biasanya juga banyak juga. Yo, kamu kan taunya hari Minggu. Lah iya, saya Ada juga yang hari Senin, ada yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak, hari Minggu saya lihatnya juga. Ya karena kamu taunya cuma hari Minggu. Saya hari Minggu lihatnya. Dedis. Coba Apalagi gimana, pertanyaanmu? baca. Adakah di dalam Bible Yesus sendiri mengatakan pergilah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Ditunggu 2 kali 20. Bukan cuma hari Minggu. Ya dibacakan Bible-nya, jangan begitu doang. Buktikan. Kok pertanyaanmu kok maksa cuma hari Minggu, bukan hanya hari Minggu? Aneh sekali Anda ini. Minggu. Berarti nggak ada ya? Ada nggak hari Minggu? Apanya? Di Bible, di kitab engkau, bahwa Yesus sendiri mengatakan pergilah ke gereja hari Minggu. Silakan. Bukan hanya hari Minggu. Iya, walaupun bukan hari Minggu, coba ada gerejanya nggak coba? Silakan bacakan. Oh baik. Gereja itu bahasa apa emangnya? Ya udah bacakan aja di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan gereja. Enggak, saya mau tanya sama kamu, gereja itu bahasa apa? Tulis, bacakan aja dulu. Ada nggak gereja di dalam itunya, Alkitabnya? Baik. Ya, silakan. Iya teman-teman ya, kita pelan-pelan ngajarin mereka ya. Baik. Kalau bukan dari Yesus berarti mengarang. Baik. Mengarang sendiri, Baik, cocok loh. sebentar. Bahasa Morgana. Edis. Saya sudah menjawab dari tadi pertanyaan. Baik. Iya, baik. Kita Iya, tampilkan cepat ya, kita tampilkan. Tampilkan. Asal usul kata gereja itu dari mana? Asal usul kata gereja sih? Di Bible. Di pasal berapa? Di Bible nggak ada kata gereja. Nah, kalau nggak ada kata gereja, lantas siapa yang menyuruh orang-orang? Ya udah, di masjid ada nggak kata surau? Oke, nggak ada di masjid kata surau. Ada Ya udah, di Quran ada nggak kata surau? Nah, kalau di masjid itu masjid namanya. Sebentar, di masjid di Quran ada kata surau kah? Quran jelas perintah masjid, ada masjid. Surau ada nggak? Surau itu tempat ibadah. Di mana ada surau dalam Quran? Ya kalau nggak ada lah. Terus kenapa kamu ke surau? Oke, sekarang gini, masjid. katakan Jangan surau. sekarang gini. Saya menjawab pertanyaanmu sesuai dengan kebotolanmu. Di mana ada surau dalam Quran? Itu kan bahasa kampung, bahasa orang dulu, surau. Gimana orang ini nih? Jadi di Al-Quran memang nggak ada bahasa surau, ada masjid. Terus kenapa kamu ke surau? Nah, sekarang gini, Sebentar, kenapa kamu ke surau? Mana dalilnya? Pergilah. Sebentar, tenang. sekarang gini. Di mana dalilnya Muhammad nyuruh umat muslim ke surau? Mana dalilnya? Adakah di setiap kampung di situ bahasa surau? Di depan masjidnya itu. Surau. Ya udah, gereja itu bahasa apa saya tanya? Nggak ada. Iya makanya saya tanya kamu balik, gereja itu bahasa apa? Sin, jim, dal, masjid atau musola, nggak ada surau. Ya sudah. Itu hanya diucapkan aja. Kalau Tapi begitu, levelnya tetap kalau masjid dan begitu, musola. kalau begitu gereja itu bahasa apa? Nah, coba tunjukkan aja. Kalau saya di dalam Quran ada masjid, ada musola ada. Ya, coba gereja ada nggak? Gereja bahasa apa emangnya? Ya, coba bacakan aja gimana dalilnya di gereja itu. Di Ya Bible, udah, coba. pertanyaan kamu sama begini, di mana dalam Quran ada surau? Kalau itu mah ada Sama di dia. Gimana? banyak yang terpampang. di pinggir Pertanyaanmu jalan. itu aneh sekali. Kamu suruh saya menunjukkan kata gereja dalam Bible. Saya suruh kamu tunjukin kata surau dalam Quran nggak bisa. Apa surau? Gimana? Ini di
juga pasti masjid bahasanya. Mim sin jim dal, masjid bukan. Ya udah, orang Islam ke surau nggak? Ini kalau seumpamanya gereja itu jelas. Orang Islam ke surau atau tidak? Penabur, yayasan penabur, kan begitu. Orang Islam ke surau atau tidak? Enggak ada bahasa surau, Dis. Orang Islam ke surau atau tidak? Ada, itu bahasa kampung, bahasa adat ini adat. Sementara masjidnya ada. Ditanya dia langsung ke sana kian kemari. Yang saya tanya orang Islam ke surau atau tidak? Bahasa, Dis. Tapi masjidnya ada. Kata masjid sholat ada. Hamdan, orang Islam ke surau atau tidak? Ke surau atau tidak? Ya ke masjid lah. Tolol kan? Apakah orang Islam ke surau? Adakah perintah? Nah, ditanya itu langsung mencret. Tenang. Apakah orang Islam ke surau? Orang Islam ke masjid, ke musola. Ke surau enggak? Orang Islam ke masjid, ke musola, perintahnya jelas, ayatnya jelas. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah orang Islam ke surau? Ya Allah. Macet. Pertanyaan saya, apakah orang Islam ke surau? A, iya, B tidak. Apakah orang Islam ke surau? Apakah orang Islam ke surau? Ada bacaan musola. Apakah di Nah, ada bacaan musola? ini terakhir. Kalau kamu tidak bisa menjawab, saya turunkan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Apakah orang Islam ke surau? Apakah orang Islam ke surau? Masjid. Ya udah, tidur sana di bawah sana. Anda ke surau tidak ada dalilnya. Jadi menjawab orang Islam itu sesuai dengan tingkat ketololan mereka. Mana dalilnya Yesus nyuruh ke gereja? Mana dalilnya Muhammad suruh ke surau? Yo, silakan.